Anak-anak ini ingin bunuh diri. Tepat ketika kereta melaju, terdengar tangisan seorang bayi, dan menyadarkan keempat anak ini. 74. Mereka pun segera mencari sumber suara, dan menggagalkan bunuh diri massal ini. Mereka menemukan bayi di semak-semak. Saat ditemukan, sekujur tubuh bayi itu memar. Mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi itu. Lalu, karena merasa sangat peduli, mereka membawa bayi itu ke rumah sakit. Setelah bayi itu sembuh, keempat anak itu tersenyum. Mereka memberinya nama Ram Konidela. Dengan begitu, keempat anak ini siap bertanggung jawab menjaga bayi itu. Semua hal baik akan diprioritaskan untuk Ram. Mereka memungut sampah untuk menyekolahkan Ram. Tiba-tiba mereka diganggu seorang preman yang memegang pisau dan siap menggertak keempat anak ini. Adegan itu dilihat oleh Ram yang baru pulang sekolah. Ram melemparkan sebuah batu pada preman itu. Melihat ekspresi Ram, preman itu segera menyerangnya. Ram pun melawan preman itu dengan pukulan yang menghancurkan telur burung preman itu. Lalu, Ram mengambil pisau yang jatuh dari preman itu. Akhirnya, keempat saudaranya menyadari bahwa Ram memiliki kekuatan super. Di malam hari, ketika hujan, Ram terlihat merenung dengan memegang pisau. Ada apa sayang? Mulai hari ini aku akan bekerja untuk menyekolahkan keempat saudaraku. Tapi kamu masih muda. Kamu tidak bisa melakukannya. Mulai hari ini aku akan bekerja untuk menyekolahkan keempat saudaraku. Sejak saat itu, Ram mulai bekerja dan membiarkan saudara-saudaranya bersekolah. Setelah dewasa, keempat anak itu menjadi orang yang sukses. Terutama saudara tertua, Kumar menjadi jaksa lokal. Dia paling benci korupsi dan penyuapan. Suatu hari, sebuah truk dicegat oleh beberapa mobil polisi, dan mereka memeriksa muatan barang. Ternyata truk itu penuh dengan uang, dan sejumlah besar uang ini milik anggota dewan lokal. Dia adalah anak seorang mafia, Parasuram. Parasuram Junior pun menemui Kumar untuk menyuapnya. Dia terang-terangan menawarkan Kumar sebuah mobil Fazero, dan berkata bahwa uang 200 juta di dalamnya adalah milik Kumar. Kumar terlihat sabar ketika Parasuram Junior memarahinya. Kemudian dia mengambil kuncinya. Lalu dia memberikan kunci itu pada asistennya, dan memberitahu anggota Komsres untuk menyidang Parasuram Junior. Ekspresi wajah Parasuram Junior pun berubah. Kemudian dia mengancam Kumar. Jika kamu tidak mendengarku, aku akan membawakan seluruh mayat keluargamu. Kumar terlihat sangat panik. Bukan karena takut pada Parasuram Junior yang di depannya, tapi dia takut jika Ram mendengar ancaman ini dan menghajar Parasuram. Tentu saja, Ram tahu jika saudaranya sedang terancam. Dia pun segera menyelamatkan Kumar seorang diri. Kemudian keluar dari semburan nyala api. Momen itu mengguncang semua batu di tanah. Seorang pria yang membawa gergaji mesin langsung ditendang oleh Ram hingga jatuh tersungkur. Kemudian Ram mengambil tongkat besi dan menghajar musuh yang lainnya. Tiba-tiba beberapa orang datang, tapi mereka tetap kalah oleh Ram. Tongkat besi itu dia lemparkan, kemudian tangkap di udara. Setelah itu, dia melompat dan menghajarnya. Itu terlihat keren. Di kejauhan, 3 orang berdatangan. Ram tidak takut, berjalan santai dengan tongkat besi di tangannya. Kemudian dia melilitkan rantai di besi itu, lalu mulai menari-nari di pertarungannya. Dia menggunakan senjatanya dengan sangat brutal dan menyerang titik fatal musuhnya. Terakhir, dia memutar rantai itu dan menyerang musuh hingga terlempar jauh mengenai sebuah gerobak besi. Dia bahkan melemparkannya ke atas meja kerja Kumar. Parasuram Junior masih belum mengerti. Ram mendatangi Parasuram Junior dan memukulnya. Kemudian dia menendang dan menghajar lagi. Adakah dari kalian yang berani melawan Ram? Setelah menghajarnya, Ram melempar Parasuram Junior keluar. Para wartawan pun segera berdatangan. Kini, Ram dilihat semua orang dan masih menghajar Parasuram Junior. Untungnya, rekan kerja Kumar menghentikannya. Kumar tahu jika ini akan berakhir buruk, karena Parasuram Junior adalah anak tiri bos mafia, Parasuram. Kumar pun membawa semua saudaranya, dan menyuruh Ram meminta maaf pada Parasuram. Ram, ada apa? Minta maaf, sana. Apa? Maaf. Karena melihat Parasuram tidak puas, Kumar mulai panik dan berkata bahwa Kumar tidak pandai berbicara. Kemudian Parasuram meminta Ram untuk menulis surat
Apa kamu bisa menulis? Tentu saja, tulis sendiri. Kumar segera berkata bahwa dirinya yang akan menulis. Keringat berkucur di wajah Kumar. Kemudian Parasuram berkata bahwa Kumar harus menjilat kakinya. Ram pun melempar pena itu. Tiba-tiba anak buah Parasuram menegurnya. Lalu, Ram menghajar orang itu. Parasuram bertanya apakah Ram tahu siapa dia? Ram tidak peduli sama sekali. Parasuram pun berkata, dirinya adalah si janggut putih. Ram pun tetap tidak peduli padanya. Parasuram sepertinya sangat marah. Ram pun segera dihentikan oleh saudara-saudaranya. Mulai hari ini, aku akan membuatmu kencing di celana. Ram terlihat tidak senang. Dia menarik celananya dan menghampiri Parasuram untuk mengejeknya. Tapi para pengawal Parasuram telah siap dengan pedangnya. Parasuram pun berkata semoga Ram beruntung. Kali ini, Ram sudah tidak tahan. Dia tidak tahan dengan ancamannya dan segera menghajar anak buah Parasuram. Kemudian mematahkan pedangnya dengan sangat mudah. Parasuram pun terdiam, tidak berani memancing amarah Ram. Ram dan keempat saudaranya berjalan keluar dari gedung itu. Ketika di rumah, keempat kakak ipar sudah memasak makanan kesukaan Ram. Tapi Kumar merasa khawatir pada Ram. Dia mengerti jika kekuatan Ram sangat hebat, tapi dia takut jika Ram mendapat masalah di hari mendatang. Beberapa bulan kemudian, Parasuram bertemu Ranjit Singh, orang terkuat di daerahnya. Dia berencana memanfaatkan Ranjit untuk menangkap istri dan anak keempat bersaudara itu. Setelah itu, Ram baru menjemput keponakannya di sekolah. Keponakan Ram melihat ayahnya sedang terancam, lalu berlari, mengabaikan perintah pamannya. Tanpa diduga, Ranjit menembakkan pistol ke arah kaki anak itu. Setelah itu, Ram datang untuk meminta maaf pada Ranjit, tapi Ranjit tidak peduli pada Ram. Dia masih ingin menembak keluarganya. Akhirnya, Ram menghajar para penjahat itu. Dia mengambil sebuah batu dan dibenturkan ke wajah musuhnya. Ranjit terlihat kebingungan. Kemudian dia mengirim pasukan Palu Godam. Kali ini, Ram benar-benar marah. Dia segera menghampiri mereka semua dan menghajarnya seorang diri. Kemudian satu persatu dari mereka berhasil dia kalahkan. Dan orang terkuatnya telah Ram hempaskan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua bernama Majrekar datang bersama pasukannya. Dia adalah perwira militer tertinggi di wilayah itu. Karena melihat kekuatan Ram yang luar biasa, dia mengajak Ram dan saudaranya untuk ikut membela negaranya melawan para pemberontak di sebuah lembah yang jauh. Kumar dan teman-temannya ditangkap oleh pemberontak karena Kumar percaya jika kematiannya ada di tangan Tuhan. Dia pun mulai berlari seperti orang gila. Para pemberontak pun terus menembakinya. Kumar dihujani ratusan peluru, tapi tak mengenainya. Lalu dia mengeluarkan ponsel untuk memanggil bantuan pada Ram, agar Ram bisa menyelamatkannya. Namun, dia terkena serangan dan ditangkap. Pemimpin mereka, Raja Baimuna, tidak takut kepada Ram. Dia berpikir hanya Tuhan yang bisa mengalahkannya, dan dia akan membunuh Ram dengan tangannya. Saat ini, Ram terlihat menunggangi kuda, dan segera bergegas mencari keberadaan Kumar. Keributan terjadi di mana-mana. Ketika dia tiba di tempat Kumar menelpon, dia tak menemukan seorang pun. Tiba-tiba jaring besar jatuh di atas tebing. Ya, dia sengaja tertangkap oleh para pemberontak, agar bisa menemukan keberadaan Kumar, dan menyelamatkannya. Kumar pun tahu jika Ram sengaja tertangkap oleh pemberontak. Anak buah Raja Bai berkata, bahwa Ram telah membunuh lebih dari 3.000 pasukannya. 1.000 tewas saat di jalan, 1.000 di bukit, 1.000 lagi akan kubunuh di sini. Ram menantang mereka semua untuk maju agar dirinya bisa membunuh mereka. Raja Bai terlihat sedang cemas. Ram segera menarik rantai yang menahan dirinya. Lalu dia gunakan sebagai senjata untuk menghajar para pemberontak ini. Kemudian mengambil senapan mesin yang tiba-tiba muncul dan menembaki para pemberontak yang berdatangan, hingga mereka semua tewas oleh Ram. Bahkan, sebuah bukit pun hancur olehnya. Kemudian Ram membawa Kumar dan rekan-rekannya untuk melarikan diri ke lembah. Tetapi pelariannya diketahui oleh Raja Bai. Raja Bai sangat percaya pada kekuatannya sendiri dan ingin menghadapi Ram. Tapi Ram berhasil menyayat perut Raja Bai hingga dia terlihat lemas. Tapi itu disengaja karena ingin menusuk Kumar.
Ram pun sangat marah. Dia segera berlari membunuh Raja Bai. Tapi Kumar sudah terkulai lemas. Dia sedang sekarat dan mati di pelukan saudaranya, Ram. Ram membawa pulang jenazah Kumar. Kakak iparnya mengambil segenggam tanah dan bersumpah akan menghancurkan kelompok pemberontak itu untuk membalaskan dendam suaminya. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpakaian hitam turun dari mobil. Dia adalah Raja Bai. Ternyata setelah ditebas oleh Ram, dia masih bertahan hidup. Istrinya Kumar mendatanginya di keramaian. Dia menunjuk wajah Raja Bai dan bertanya, bagaimana dia masih bisa bertahan? Kemari hajar aku, Ram. Ran pun datang, menunggangi kuda, dan terlihat membawa sebuah mayat pemberontak. Kemudian, Raja Bai meminta anak buahnya untuk tidak ikut campur. Tapi Ram sedang marah. Dia mengangkat Raja Bai dan menghempaskannya. Raja Bai Tajuh tersungkur ke atas tanah. Dia pun berusaha untuk bangkit, lalu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia dan Ram beradu sundulan kepala. Ram mengambil kesempatan untuk meninju Raja Bai. Dia memukul perutnya, diikuti dengan lompatan memutar, dan menerjang Raja Bai bersama anak buahnya, hingga terhempas. Raja Bai mengambil pedang, dan segera menyerang balik Ram. Ram sangat lincah. Dia bisa dengan mudah menghindari setiap tebasan. Pedang itu akhirnya terlepas, dan tertancap di sebuah tiang. Kemudian Ram menyerang lagi, dan memukul Raja Bai, hingga tulang lengannya remuk. Ram mengambil gelang milik Kumar, dan digunakan sebagai sarung tinju. Dia memukul Raja Bai berkali-kali. Akhirnya, pukulan terakhir Ram membuat Raja Bai terpental, dan kepalanya terpenggal oleh pedangnya sendiri. Dengan begitu, Raja Bai akhirnya dikalahkan. Di akhir film, jiwa Kumar muncul di samping Ram. Ram berjanji akan menjaga seluruh keluarganya, tanpa terkecuali. Film ini sangat menarik kan? Ending yang sangat kurang dari I lebih besar dari memberontakan kurang dari I lebih besar dari